Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana nih hari ini, udah semangat apa belum? Sudah sarapan apa belum ya? Sudah. Kalau sudah sarapan kalian harusnya semangat ya. Udah cek dulu, coba kita tepuk semangat bareng-bareng ya. Tepuk semangat. Semangat. Hari ini Bu Ida mau mengajak kalian untuk menjadi detektif. Tapi tahu nggak kalian akan menyelidiki apa? Nggak tahu, kalian penasaran nggak? Penasaran ya? Kita akan menyelidiki sebuah cerita. Kita akan menyelidiki cerita. Tapi sebelum itu, apakah ada yang tahu cerita atau teks narasi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Tidak tahu? Bu Ida ada kasih contoh nih. Bu Ida ada sebuah cerita. Ceritanya, judulnya A Day in My Life, atau bahasa Indonesianya Sehari Dalam Hidupku. Gini ceritanya. Pagi tadi Bu Ida bangun pukul 5. Setelah itu Bu Ida bergegas mengambil jaket dan pergi keluar tanpa memakai sandal. Bu Ida melakukan jalan-jalan pagi sambil melihat suasana yang ada di desa Bu Ida. Di sana ada gunung. Bu Ida juga melihat pohon-pohon, juga ada embun pagi yang sangat indah. Setelah itu, Bu Ida pergi ke rumah, pulang dan makan serta mandi. Setelah mandi, Bu Ida siap-siap untuk pergi ke sekolah dan bertemu dengan kalian. Nah, itu adalah contoh teks narasi atau cerita narasi. Kira-kira kalian bisa nggak membuat teks narasi? Bisa, misalnya dengan pengalaman. Mbak Rizky biasanya kalau hari libur kemana ya? Nonton TV. Bisa dibuat cerita ya kan? Atau kalian ketika liburan sekolah, kalian pergi kemana? Ada yang pergi ke kolam renang? Saya. Ada yang pergi ke kebun binatang? Nah, itu bisa dibuat cerita sehingga kita semua itu sebenarnya bisa membuat cerita narasi atau teks narasi. Nah, hari ini kita belum membuat teks narasi dulu, tapi kita mau menjelajahi, kita mau mencari unsur intrinsik yang ada di sebuah cerita narasi. Unsur intrinsik, apakah ada yang tahu unsur intrinsik itu apa? Unsur intrinsik itu unsur yang ada di dalam sebuah cerita. Itu kita harus tahu ada apa saja ya. Yang pertama ada tema. Tema itu adalah ide pokok di dalam sebuah cerita. Misalnya bisa berupa temanya persahabatan. Lalu juga ada tokoh dan penokohan. Nah, ini pasti kalian udah pernah dengar ya. Tokoh itu apa sih? Orang yang ada di cerita itu. Kalau penokohan, Mbak Wanita tahu nggak? Tidak tahu. Apakah sama dengan tokoh? Sama. Penokohan dan tokoh itu berbeda. Kalau tokoh itu orangnya, sedangkan penokohan itu adalah sifatnya. Contohnya, Mbak Rizky adalah tokoh. Sifatnya bagaimana Mbak Rizky? Misalnya baik. Nah, itu contoh tokoh dan penokohan. Terus unsur intrinsik yang ketiga ada alur. Alurnya bagaimana? Apa alurnya maju atau alurnya mundur? Biasanya kalau dicerita seperti ini awalnya. Pada zaman dahulu, itu berarti alurnya mundur. Iya, tapi kalau misalnya awalannya biasanya seperti ini. Pada suatu hari ada seorang anak bernama Nurul. Nah, itu biasanya alurnya maju. Lalu juga ada sudut pandang. Sudut pandang itu bisa sudut pandang orang pertama yang biasa digunakan ya. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang kedua.
kedua. Sudut pandang orang pertama itu, dan ada sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu biasanya menggunakan aku atau saya. Misalnya, aku pergi ke pasar, lalu di sana aku membeli pisang. Itu menggunakan sudut pandang orang pertama. Lalu juga ada sudut pandang orang kedua. Itu biasanya menggunakan kamu atau Anda. Misalnya, kamu ingin pergi jalan-jalan. Itu menggunakan sudut pandang orang kedua. Kalau sudut pandang orang ketiga itu biasanya menggunakan misalnya nama atau dia. Dia akan pergi ke pasar untuk membeli pisang. Itu berarti menggunakan sudut pandang orang ketiga. Atau menggunakan nama. Rizky pergi ke pasar untuk membeli pisang. Itu berarti menggunakan sudut pandang orang ketiga. Lalu yang terakhir ada amanat. Amanat itu apa? Ada yang tahu nggak? Menurut? Betul, amanat itu pesan yang ada di dalam cerita.